Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nala Cahaya Putri dari Unit 1 semester 4. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang pengendalian atas kas kecil. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kas kecil. Istilah kas kecil atau petty cash sering sekali kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam laporan keuangan, kas kecil itu merupakan akun yang khusus dipergunakan untuk mendanai transaksi kecil dan rutin. Yang kedua, ada karakteristik kas kecil. Yang pertama, jumlahnya dibatasi jika tidak lebih atau tidak kurang dari jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh pihak direksi. Tentunya masing-masing perusahaan menetapkan jumlah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Lanjut yang kedua, dipergunakan untuk mendanai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap hari. Yang ketiga, disimpan di tempat khusus seperti kotak kecil yang biasanya digunakan dengan petty cash box atau bisa juga di dalam amplop. Yang keempat, ditangani atau dipegang oleh kasir kas kecil. Berikutnya, pengendalian kas kecil atau petty cash berdasarkan pengendalian internal. Yang pertama, penetapan tanggung jawab atas transaksi dan aktivitas secara memadai dalam pengendalian internal kas kecil. Perlu ditetapkan siapa yang bertanggung jawab menyimpan kas kecil dan diutamakan hanya dipegang oleh staf dalam Departemen Akuntansi Keuangan. Kas kecil yang pertanggungjawaban menyebar di beberapa departemen akan sulit dalam melakukan pengendalian. Yang kedua, pemisahan tugas dan fungsi dalam pengendalian internal kas kecil. Fungsi otoritas berfungsi untuk menyetujui pengeluaran dana. Biasanya fungsi ini dilekatkan pada orang yang menjabat pada level manajemen. Lalu ada fungsi penyimpanan, melakukan penyimpanan atas dana kas kecil dan mencatat dalam buku pembantu sebagai pengawasan dan pelaporan. Lalu ada fungsi pencatatan, jurnal melakukan pencatatan atau jurnal transaksi dalam sistem informasi akuntansi atau program akuntansi sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, perencanaan dan penggunaan dokumen dan catatan-catatan dalam pengendalian internal kas kecil. Semua transaksi keuangan perlu terdokumentasi, termasuk kas kecil. Penanggung jawab kas kecil mencatat setiap transaksi pengajuan dan penyelesaian kas kecil dalam buku pembantu dan menyerahkan laporan kas kecil harian maupun bulanan. Lalu yang keempat, perlindungan atas aset, catatan, dan data dalam pengendalian internal kas kecil. Pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik juga dibutuhkan dalam pengendalian internal kas kecil. Pencatatan dilakukan oleh pemegang kas kecil yaitu kasir, yang secara berkala melaporkan kepada atasan. Yang kelima, pengecekan independen atau verifikasi internal dalam pengendalian internal kas kecil. Verifikasi internal dan pengecekan independen. Verifikasi internal ini dilakukan oleh Departemen Akunting. Dalam perusahaan skala besar yang mempunyai internal auditor akan melakukan pemeriksaan secara berkala dengan waktu yang tidak sama. Contoh soal dan penyelesaiannya. Pada tanggal 1 Maret 2016, PT Jorwo membentuk dana kas kecil sebesar Rp300.000. Pada tanggal 31 Maret 2016, dana kas kecil terdiri dari uang tunai dan bukti-bukti pengeluaran kas kecil sebagai berikut ini. Uang kertas dan uang logam senilai Rp8.300. Bukti-bukti pengeluaran kas kecil untuk yang pertama biaya pengangkutan pembelian senilai Rp63.300. Yang kedua pembelian perlengkapan kantor senilai Rp43.900. Yang ketiga telepon dan telegram senilai Rp16.700. Terus yang keempat, reparasi dan pemeliharaan senilai Rp33.600. Yang kelima, piutang karyawan senilai Rp85.000. Biaya pengiriman senilai Rp27.200. Dan yang terakhir, perangko senilai Rp23.000. Pertanyaannya, buatlah jurnal untuk mencatat pembentukan dana kas kecil, mengisi kembali dana kas kecil yang sekaligus dinaikkan menjadi Rp400.000. Penyelesaiannya, pada tanggal 1 Maret 2016, keterangannya kas kecil dan kas di bank. Kas kecil berada di debit senilai Rp300.000, kas di bank berada di kredit senilai Rp300.000. Pada tanggal 31, biaya angkut pembelian di debit senilai Rp62.300, perlengkapan kantor di debit senilai Rp43.900.
Beban telepon dan telegram didebit senilai Rp16.700. Beban reparasi dan pemeliharaan didebit Rp33.600. Piutang karyawan didebit senilai Rp85.000. Biaya pengiriman didebit senilai Rp27.200. Biaya perangko didebit senilai Rp23.000. Kas kecil didebit senilai Rp100.000. Kas di bank dikredit senilai Rp391.700 dan totalnya didebit senilai Rp691.700 dan dikredit Rp691.700. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Erika Dini Patricia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Dini Patricia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Unit 1 semester 4 dengan NIM 201-2019-005 akan menjelaskan mengenai akuntansi kas kecil. Yang pertama ada pengertian akuntansi kas kecil. Kas kecil merupakan jumlah dana yang dibentuk khusus yang berfungsi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran dalam perusahaan yang sifatnya relatif kecil dan cenderung rutin. Karakteristik kas kecil ini jumlahnya dibatasi sesuai dengan rutinitas perusahaan dan untuk membayar pengeluaran yang relatif kecil dan segera dibayarkan. Terdapat dua metode pencatatan dalam kas kecil. Yang pertama ada metode impres atau dana tetap. Pada metode impres dikenal sebagai dana tetap di dalam rekening kas kecil akan selalu tetap, yakni apabila cek yang diserahkan kepada kasir untuk membentuk kas kecil, kemudian cek tersebut akan dicairkan, maka kasir akan membawanya ke bank dan kemudian uangnya bisa digunakan untuk membayar keperluan dari pengeluaran kas kecil tersebut. Yang kedua ada metode fluktuasi. Dalam metode fluktuasi ini caranya hampir sama dengan metode impres. Yang membedakannya terletak pada saldo rekening dana kas kecil. Di dalam metode fluktuasi ini saldo tidak tetap, namun berfluktuasi sama dengan jumlah pengisian kembali dan sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran dari kas kecil tersebut. Kemudian ada contoh soal dan penyelesaiannya. Saya ambil dari perusahaan PT Angin Ribut. Dan dalam perusahaan tersebut terdapat transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Desember 2017. Di antaranya diserahkannya selembar cek sebesar 2 juta untuk membentuk kas kecil. Kemudian transaksi lainnya membeli alat tulis, kemudian membayar biaya angkut, ada uang makan untuk para karyawan, kemudian dibeli uang alat-alat tulis kantor, dan yang terakhir harus dibuat menjadi kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil tersebut. Penyelesaiannya saya menggunakan metode impres, yang dimana pertama kita harus mencatat tanggal dari transaksi yang pertama kali. Yang pertama itu selembar cek, yang dimana cek tersebut akan kita cairkan menjadi dana, dan dana itu masuk ke debit sebesar 2 juta. Kemudian saat pengisian kembali, dana tersebut kita isi pada tanggal 28 Desember 2017, yang dimana kita isi akun-akunnya itu terdapat dalam perlengkapan kantor, biaya pengangkutan, uang makan, dan perlengkapan kantor lainnya. Dan kemudian kasnya itu kita masukkan ke dalam kredit. Setelah pengisian kembali dana kas kecil sebesar 591.000, yang dimana kas tersebut terdapat dari akun-akun perkiraan kas kecil ini, maka jumlah keseluruhan saldo dalam kas kecil akan menjadi 2 juta, yang dimana saldo awal sesuai dengan pembentukan awal kas kecil tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.